Badan Pusat Statistik melaporkan ada tambahan penduduk miskin di Indonesia jika dibandingkan dengan tahun lalu. Per Maret 2021, jumlah penduduk miskin di Indonesia berjumlah 27,54 juta orang. Jumlah penduduk miskin ini naik sebanyak 1,12 juta orang jika dibandingkan Maret tahun lalu. Meskipun naik di bulan Maret, ternyata jumlah penduduk miskin sempat turun pada September tahun lalu. Kalau berdasarkan persentasenya, penduduk miskin di bulan Maret 10,14%, ini turun 0,05% kalau dibandingkan dengan September 2020, kata Kepala BPS Margo Yuwono, seperti dimuat di kompas.com. Dalam diskusi publik yang diselenggarakan Institute for Development of Economics and Finance, INDEF, ada hubungan antara kondisi pandemi, pelaksanaan PPKM, dan juga perlambatan ekonomi. Peneliti INDEF mencatat realisasi belanja daerah masih lambat, sehingga kegiatan ekonomi tidak berjalan maksimal. Masyarakat tidak bisa membelanjakan uang, dan mau tidak mau berdampak pada angka kemiskinan. PPKM di sektor jasa saya kira akan terdampak paling signifikan. Dan begitu juga ekonomi global. Nah, ini yang tidak kita inginkan, paling kanan. PPKM darurat gagal, kita sudah berkorban sangat banyak selama PPKM darurat ini. Angka kasus terus meningkat hingga September, penyaluran vaksin juga gagal, dan aktivitas ekonomi terus melemah hingga banyak pengangguran. Nah, ini yang tidak kita inginkan. Jadi disayangkan lagi uang itu ada tapi tidak sampai ke masyarakat. Dan kemudian ini Bapak Ibu juga bisa lihat betapa realisasi antara alokasi dan real itu juga sangat jomplang perbedaannya. Mulai dari penanganan COVID secara umum, dukungan operasional vaksinasi, hingga ke level pedesaan dan kelurahan, termasuk juga insentif tenaga kesehatan di daerah. Sementara itu, ancaman PHK bagi buruh yang tidak bekerja selama pemberlakuan PPKM darurat juga sudah di depan mata. Jika PPKM darurat diperpanjang, maka beban perusahaan akan semakin besar. Padahal sebelumnya sudah 20% pekerja kontrak yang dirumahkan sejak pandemi tahun lalu. Kemungkinan terjadi PHK massal, saya tidak berdoa untuk itu, tapi kecemasan dan kekhawatiran tidak menutup kemungkinan. Kita tahu pada waktu klaster yang pertama waktu itu, episode yang pertama waktu itu, tidak kurang dari hampir 20% tenaga kerja, khususnya tenaga kerja kontrak maupun tenaga kerja paruh waktu, rasanya sudah diakhiri beban kerja. Hal serupa juga dikeluhkan oleh Ketua Umum Asosiasi Pengelolaan Pusat Belanja Indonesia (APPBI) yang meminta bantuan pemerintah bagi para pengelola pusat belanja jika nanti PPKM darurat diperpanjang. Kondisi sebelum PPKM darurat sudah cukup memberatkan pengusaha dengan beban operasional yang tinggi. Padahal jumlah kunjungan ke pusat perbelanjaan masih sangat dibatasi. Pemerintah tidak merespon sama sekali, tidak memenuhi permintaan kami. Tetapi kembali lagi, kondisi pusat perbelanjaan tahun lalu sama sekarang berbeda. Tahun lalu masih punya dana cadangan, masih bisa bertahan. Sekarang ini kan tadi saya sudah sampaikan, dana cadangannya sudah terkuras habis selama tahun 2020 yang lalu. Jadi sekarang ini sudah tidak ada dana cadangan. Kita balik lagi, Pak. Peningkatan penduduk miskin memang bisa terjadi karena banyak faktor. Kategori penduduk miskin menurut BPS adalah masyarakat yang pengeluaran per kapitanya di bawah atau kurang dari Rp472.525 per bulan. Tim Liputan Kompas TV.